Makanya hati-hati, ada putra daerah ikut lomba nasional, bapak ibu ikut ngirim SMS, dukung, kirim SMS, bayarnya sekian sekali SMS. Untuk apa itu? Untuk hadiah. Maka tanpa disadari itu sudah terjadi transaksi judi, maisir, spekulasi. Dalam akad batil, tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu bapak hadirin hadirat, pengurus Masjid Darussalam, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, remaja-remaji yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah serta kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Semoga kita diberikan keistiqomahan hingga senantiasa selalu hadir di majlis ilmu, apalagi di tengah pandemi ini. Kita hendaknya senantiasa selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dikirimkan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa Rabu malam Kamis setiap pekannya kita membahas tentang fiqhul muamalatil maliyah. Pada pertemuan terakhir Al-Fakir menjelaskan materi tentang akad yang pekan lalu diganti oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Dain Muklis Arifin, karena Al-Fakir lagi kebetulan ziarah ke kampung, jadi digantikan oleh beliau. Namun beberapa pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang akad, makna akad. Akad itu jelas dikatakan akad irtibat ijabi qabulin ala wajhi masru', terikat antara ijab dan qabul yang syar'i, yazharu atharahu fi mahallihi, sehingga berdampak terhadap objek yang diakadkan. Maka kalau akadnya syar'i, objeknya halal. Kalau akadnya tidak syar'i, objeknya menjadi tidak halal. Apa ukuran syar'i? Kemarin sudah dijelaskan ada dua. Pertama rukun, yang kedua syarat-syarat akad. Nah, kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, maka akadnya masyru'. Masyru', objeknya jadi halal. Nah, rukunnya apa saja? Kita udah bahas. Pertama harus ada sighat. Sighat itu kullu ma yadullu 'ala ridho. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan. Yang itu dikenal juga dengan istilah ijab dan qabul. Maka ijab qabul itu wujud kerelaan. Jadi orang berakad mesti ada ijab qabul, baik secara lisan, tulisan, atau secara perbuatan. Yang kedua mesti ada aqidain, dua pihak yang berakad. Misal dalam jual beli harus ada penjual pembeli. Dalam akad hutang piutang kreditur debitur. Dalam akad ijarah ajir mustajir mesti ada dua. Akad syirkatul mudharabah misalkan, mudharib sahibul mal, mudharib pengelola, sahibul mal punya modal, mesti minimal dua. Nah, ini yang kedua, aqidain. Yang ketiga itu ada ma'qud alaih, objek yang diakadkan. Kalau objeknya tidak ada, akad tidak sah. Tidak sah secara rukun, disebut batil. Ini yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia. Ada yang kedua,
ada syarat-syarat akad. Kita udah bahas beberapa poin kemarin, maka malam ini kita coba melanjutkannya. Pertama kita udah bahas akad itu mesti saling ridho, saling rela, suka sama suka. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, harus suka sama suka. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Tapi tidak cukup sekedar suka sama suka. Ada syarat berikut yang harus kita penuhi. Yang kedua namanya objeknya mesti halalan thayyibah. Kalaupun suka sama suka, objeknya tidak halal, maka akad tak syar'i juga. Kalau suka sama suka, objeknya haram, maka akadnya tidak sah. Tidak sahnya kenapa? Karena syarat. Ini yang kedua. Mesti objeknya halal dan baik, halalan thayyibah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, akad itu uang harus sebagai alat tukar, tidak boleh menjadi komoditi, komoditas, barang yang diperjualbelikan. Jadi syarat akad yang ketiga, uang yang digunakan itu harus menjadi alat tukar, medium of exchange, alat tukar. Sebagaimana fungsi uang. Awal mula muncul dulu uang itu kan sebagai pengganti dari tukar menukar yang dulu dikenal namanya barter. Ada orang punya sagu pengen pisang, orang punya pisang pengen sagu, ketemu dua orang nih saling bertukar, mereka itu disebut barter. Dalam fikih namanya bai'ul muqayyadah, tukar menukar barang. Kenapa transaksi seperti ini terjadi? Ketika itu orang belum kenal uang. Akhirnya orang kenal sebagai alat pengganti, alat tukar yang disebut dengan uang, maka transaksi berubah dari barter dikenal dengan jual beli. Nah, maka uang itu tidak boleh berubah fungsinya. Hari ini banyak terjadi mengubah fungsi uang. Misal ketika mau lebaran, kita udah contohkan, ada uang 100 tukar dengan 5.000, uang 5.000 yang baru. 5.000 yang baru itu tidak 20 lembar. Harusnya 5.000 kalau uang 100 ditukar dengan 5.000, uang 5.000 itu harus 20 lembar. 5 kali 20 baru 100. Ketika hari ini kita tukar uang 100 dengan 5.000, maka ada pengurangan. Ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Az-zahabu biz-zahab, emas sama emas, wal fiddatu bil fiddah, perak sama perak, asy-syairu bis-syair, gandum sama gandum, wat tamru bit tamri, kurma sama kurma, wal milhu bil milhi, garam sama garam, wal bur bil bir, jawaut sama jawaut, masalan bimislin. Kalau dia ditukar sejenis, emas sama emas, perak sama perak, maka dia harus waznan bi waznin, timbangannya harus sama. Satu contoh, duit masuk kategori emas perak tadi. Ketika uang 100 ditukar dengan uang 5.000, maka 5.000-nya harus 20 lembar, waznan bi waznin. Kalau uang 100 ditukar 5.000 cuma 19 lembar, itu berarti tidak waznan bi waznin. Kalau tidak waznan bi waznin, maka terjadilah yang namanya riba fadl. Nih. Yang kedua, yadan bi yadin, harus tunai, Pak, takobut. Kalau transaksinya tidak tunai, misalkan uang 100 dengan 5.000 20 lembar, tapi dikasih 20 lembar itu 15 dulu hari ini, 5-nya nyusul besok pagi. Ini juga tidak takobut, tidak yadan bi yadin, mengantarkan juga pada transaksi ribawi, namanya riba nasi'ah. Nanti kita jelaskan detail. Maka ini fungsi uang sebagai alat tukar. Kalau sudah terjadi seperti ini, uang tidak lagi menjadi alat tukar. Uang sudah menjadi barang yang diperjualbelikan. Kenapa uang 100 tukar 5.000 nih, uang 5.000 itu tidak 20 tapi cuma 19 lembar? Karena uang 5.000 itu uang baru, pecahan, maka berubahlah fungsi uang. Kalau ini terjadi, maka transaksinya mengantarkan pada transaksi ribawi. Ini yang ketiga. Yang keempat, kelima, keenam, ini langsung 4, 5, 6.
Ini yang belum kita bahas. Akad harus terhindar dari unsur maghrib. Maghrib itu apa? Singkatan dari 3 transaksi, 3 praktek. Pertama, maisir. Jadi akad tidak boleh ada unsur maisir. Maisir itu spekulasi judi. Yang kedua, GH goror. Jadi akad tak boleh ada unsur goror. Yang ketiga, ribnya itu riba. Maghrib singkatan dari maisir, goror, riba. Jadi akad tak boleh ada unsur nih Pak. Yang pertama maisir. Maisir itu judi spekulasi. Apa ukuran judi? Apa ukuran spekulasi maisir? 3 syaratnya. Pertama, ada aktivitas menyerahkan harta. Yang kedua, ada permainan. Yang ketiga, ada yang menang dan yang kalah mengambil harta yang tadi diserahkan. Kalau 3 ini terjadi dalam transaksi ini jadi maisir, judi. Meski main domino jadi judi Pak. Main futsal bisa jadi judi. Perlu diingat nih. Kalau 3 ini terpenuhi, main futsal bisa jadi judi kalau 3 terpenuhi. Pertama, ada aktivitas menyerahkan harta, ada permainan, ada yang menang dan yang kalah, menikmati harta yang diserahkan. Main futsal, anggaplah sewanya 100.000 lapangan. Permainannya apa? Futsal, bola kaki. Sudah? Yang ketiga, ada yang menang kalah. Yang menang dia tidak menanggung bayar uang lapangan, yang kalah dia iuran patungan untuk bayar uang lapangan. Nah, terpenuhi 3 syarat judi. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, MTQ yang kita adakan kalau terpenuhi 3 ini bisa jadi judi, walaupun kita menganggap itu baik. Makanya hindari 3 nih. Pertama, aktivitas menyerahkan harta. Maka dalam MTQ boleh tidak ada duit pendaftaran? Boleh. Ketika ikut MTQ duit pendaftaran dibayar, terpenuhi 1. Yang kedua, ada permainan, perlombaan. Apa itu? Musabaqah tilawatil Quran. Tilawahnya, sarhilnya, hafiznya, ya, pildacilnya, macam-macam lah. Terpenuhi 2. Yang ketiga, yang menang dapat duit pendaftaran berupa hadiah, maka terpenuhi 3 syarat judi. Maka yang aman gimana? Supaya aman, maka hadiah yang diperoleh, yang didapatkan oleh yang menang tidak boleh uangnya dari duit pendaftaran. Boleh uang pendaftaran dikumpul, tapi untuk operasional panitia, ngasih beli air minum, beli makanan, kue-kue, snack untuk peserta panitia, atau uang pendaftaran itu digunakan untuk ngasih insentif dewan juri, ngasih duit parkir, ngasih duit kebersihan dan lain sebagainya untuk dekorasi. Boleh. Tapi ketika uang pendaftaran digunakan untuk hadiah, siapa yang menang dapat hadiah dari uang tadi, maka terpenuhilah 3 unsur judi dalamnya. Walaupun yang diperlombakan adalah tilawatil Quran, walaupun diperlombakan adalah hafiz Quran, hafalan Quran, walaupun diperlombakan adalah seni bacaan Al-Quran, yang umum kita menganggap itu baik, mulia, bagus. Tapi ketika itu terjadi terpenuhi 3 syarat nih, itu jadi judi. Makanya hati-hati. Ada putra daerah ikut lomba nasional, Bapak Ibu ikut ngirim SMS, dukung, kirim SMS, bayarnya sekian sekali SMS. Untuk apa itu? Untuk hadiah. Maka tanpa disadari itu sudah terjadi transaksi judi, maisir, spekulasi. Dalam akad batil, tidak sah. Tambah bingung Bapak Ibu nih. Ya, Masjid Darussalam buat MTQ karena mau Muharram. MTQ tingkat masjid musola sekecamatan Siaulu atau minimal sedesa Pandau Jaya. Undang masjid musola anak-anak, tingkat anak-anak remaja yang ada di lingkungan desa Pandau Jaya. Yang ikut daftar boleh, tapi ingat uang pendaftarannya jangan dipakai untuk hadiah.
Kalau dipakai untuk hadiah terpenuhi 3 syarat judi. Akad nak boleh ada unsur judi. Termasuk dulu ya, sekarang kayaknya tidak ada. Kalau dulu banyak. Kita beli makanan, beli kopi, beli Indomie, beli apa itu, makanan kemasan, sasetan itu Pak, potong ujungnya, pinggirnya, kirim dikumpul sekian banyak, kirim ke PO Box, itu jadi judi. Habis belanja, stroke belanja, letakkan, ikut perlombaan, itu jadi judi. Beda kalau mak beli deterjen dapat piring, itu tak judi. Aman tuh, belilah kayak gitu terus. Ya, itu judi. Kenapa? 3 syarat tadi terpenuhi. Ada perlombaan, ada aktivitas menyerahkan harta, ada yang menang yang kalah. Apa tujuan yang menang kalah? Yang didapatkan oleh yang menang kalah, mendapatkan harta yang diserahkan. Termasuk yang tadi saya bilang, main domino. Main domino, pesan kopi, susu 4 gelas. Kalau ngerokok pasti yang main domino ngerokok. Jarang tuh yang main domino tak ngerokok. Pesan rokok 4 bungkus. Plak, dah. Siapa yang kalah? Dia yang nanggung bayar 4 gelas kopi susu dan 4 bungkus rokok. Maka itu jadi judi. Tapi kalau main futsal tadi tak jadi judi begini. Kita iuran lah yuk. Iuran. Berapa harga lapang, biaya untuk lapangan? 100.000, patungan semua pemain. Sudah? Yang menang, yang kalah tak tahu, duit ini dikumpulkan. Nah, itu tak jadi judi. Karena 2 syarat cuma terpenuhi. Permainan, ada yang menang yang kalah. Tapi yang menang yang kalah tidak mendapatkan hadiah. Ada aktivitas menyerahkan harta. Hartanya bukan untuk yang menang yang kalah, dia patungan semua. Atau misalkan ada orang, mainlah kalian, saya yang sponsor, saya bayar lapangan. Itu tak jadi judi. Sama kayak MTQ tadi, duit pendaftaran dikumpulkan, hadiah dari sponsor. Karena ini tingkat desa, misalkan dibiayai untuk hadiah dikeluarkan ditanggung oleh kepala desa misalkan, atau Pak Camat atau siapa orang yang mau ngasih hadiah. Ini tak menjadi judi. Ini pertama. Yang kedua, gharar. Jadi akad nak boleh ada unsur gharar. Kalau ada unsur gharar maka jadi tak boleh. Nabi mengatakan dalam sabdanya, la tasharus sama fil ma'. Jangan kau jual ikan dalam air, fa innahu gharar, karena sungguh jual beli ikan dalam air itu hukumnya gharar. Gharar itu apa? Gharar itu sesuatu yang diakadkan barangnya tidak ada, tidak jelas. Kalau praktek di lapangan di masyarakat kita ada namanya Pak jual beli ijon. Beli durian tapi duriannya masih putih. Sudah diborong. Lagi musim rambutan, berbunga masih berputih, 1 pokok diborong. Yang diinginkan si pembeli bukan putih. Bukan bunga durian, bukan bunga rambutan, bukan putih rambutan. Yang diinginkan rambutan yang masak siap dimakan dan itu untuk dijual. Tapi ketika diakadkan yang berputih, yang masih putihnya, yang dia inginkan rambutan masaknya dibeli dulu. Yang seperti ini namanya gharar. Jual beli barangnya tidak ada. Sama kayak tadi, jual ikan dalam air. Beli patin, berapa kilo? Saya pesan 2 kilo, berapa sekilo? 25.000. Nah, duit. Beli ikan. Ikannya mana? Dipancing dulu ke sungai Teratak Buluh. Nah, itu jadi gharar. Itu jual beli transaksi barangnya tidak ada. Maka akad gharar tak boleh. Yang ketiga, riba. Apa itu riba? Riba itu transaksi yang terjadi pada barang jual beli atau hutang piutang yang terjadi penambahan. Penambahan itu secara batil dalam Islam. Ingat, ada 2, jual beli sama hutang piutang. Untuk jual beli Bapak Ibu yang berbahagia hanya terjadi pada barang yang 6 tadi. Emas, perak, gandum, garam, kurma, jawawut. Menurut ulama fikih ini disebut namanya 6 jenis ini namanya barang-barang ribawi.
Kalau barang-barang ribawi ini dipertukarkan sejenis, ada kelebihan, itu namanya riba dalam jual beli, disebut riba fadl. Apa contohnya? Beli emas, ibu punya cincin emas, beratnya 1 emas, mau ditukar emas yang pakai permata, cincin juga beratnya seemas, bawa ke toko emas, nih saya mau tukar emas, cincin emas yang ada permatanya. Tidak apa-apa, dipilih. Beratnya sama-sama sama, cuma kena cas, duit tempah. Tak banyak, 20.000, 50.000, tak banyak pak. 20.000 atau 50.000 kelebihan dari yang cincin ibu punya 1 emas, yang mau ditukar 1 emas, maka ada kelebihan 20.000 atau 50.000 duit tempah. Maka kelebihan itu jadi riba dalam jual beli, disebut riba fadl. Maka aman, solusinya apa? Solusinya transaksi seperti ini dijual dulu. Harga emas, 1 emas 2.100.000 kalau kita beli, misalkan kalau kita beli 2.100.000, kalau kita menjual 2.050.000, anggaplah begitu, 2.050.000. Bab ibu punya cincin emas, 1 emas, mau ditukar, kalau kata orang toko emas, ini kena duit tempah bu, 50.000. Ibu jual berapa nih harganya? Kalau dijual 2.050.000, jual, terima duit 2.050.000, baru dibeli. Yang cincin 1 emas yang ada matanya, harganya 2.100.000, kan nambah ibu 50 tuh. Penambahan seperti ini tak masalah, karena akadnya udah terpisah jual beli. Tapi kalau langsung, nih emasnya 1 emas, tukar yang sama yang pakai permata, tapi kena duit 50.000, maka penambahan 50.000 itu jadi riba fadl. Ini masuk kategori riba dalam jual beli. Yang kedua ada namanya riba nasi'ah, riba jual beli juga, khusus terjadi pada barang ribawi. Ingat, hanya 6 nih pak: emas, perak, gandum, garam, kurma, jawaut. Lain dari 6 nih tak masalah. Handphone, kalau tukar tambah handphone tak masalah. Misalkan kalau saya jual handphone ini harganya 1 juta, saya mau ganti handphone merek ini juga, tapi yang baru, tipe yang lebih tinggi, sama-sama merek handphone, jenisnya, mereknya sama Samsung, jenisnya sama, cuma speknya beda. Saya jual, saya tukar. Ini berapa kalau tukar tambah? Ini Ustadz harus menambah 1.500.000. Saya kasih handphone, saya tambah duit 1.500.000, saya ambil handphone yang baru, hukumnya boleh. Kenapa? Karena handphone tak masuk dari 6 jenis tadi: emas, perak, gandum, garam, kurma, jawaut. Begitu juga motor, tidak masuk. Rumah, tidak masuk. Tapi kalau emas ini tukar tambah, 6 jenis ini ditukar tambah, maka penambahan itu jadi riba, namanya riba fadl. Begitu juga Bapak Ibu, kalau 6 ini ditangguhkan penyerahannya. Misalkan emas dikredit, perak dikredit, maka ini jadi riba nasi'ah. Mesan gelang emas untuk istri tercinta oleh bapak-bapak nih. Pesan, berapa beratnya? 10 emas. Kebetulan di toko emas itu tak ada pula sesuai dengan jenis model yang dipesan, harus ditempah dulu. Berapa 10 emas? 1 emas 2.100.000, 10 emas 21 juta dia bayar. Emasnya kapan dapat gelangnya? 3 atau 4 hari lagi. Karena tak langsung diserahkan, duit 21 juta dari kasih, gelang yang mau dibeli tak langsung diterima, yang gelang ini gelang emas, maka ditangguh penyerahannya 3 atau 4 hari lagi. Ini jadi riba nasi'ah. Solusinya gimana? Solusinya beli dulu emas murninya. Mau buat gelang, beratnya berapa? 10 emas. Berapa duit 10 emas? 20 juta. Bayar 20 juta. Beli emas yang belum berbentuk tadi, belum diolah. Setelah dibeli,
terjadi serah terima, akadnya sah, barulah ditempah. Akadnya berubah jadi ijarah. Kapan siap? 3 hari. Kalau akad seperti ini jadi boleh. Tapi kalau jual belinya ditangguh, karena ini barang ribawi, maka akad jual belinya menjadi tidak sah. Jadi apa? Riba nasi'ah. Ini Pak Bu, ini riba dalam jual beli. Nanti silakan bertanya bentar lagi. Yang kedua ada riba dalam utang piutang. Si A ngutang dengan si B. Si A ngutang sama si B. Kapan dibayar? Terserah. Berapa diutang? 1 juta. Tapi dengan syarat, kalau kau bayar 1 juta, kau lebihkan. Berapa kelebihannya? Tidak banyak. Cuma 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 1000. Karena banyak tuh 1000 tuh. Nah, maka kelebihan dari 1 juta itu jadi riba, namanya riba qad. Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap qad yang jarra manfa'ah, yang mendatangkan manfaat, maka manfaat itu jadi riba. Tapi ada juga faktanya begini Pak Bu. Minjam uang 1 juta. Bayarnya kapan? Terserah. Tapi dengan syarat 1 juta plus seikhlasnya, serelanya. Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ini qad, hutang. Hutang ada kelebihan jarra manfaat, manfaat itu jadi riba. Walaupun seikhlasnya itu jadi riba. Makanya dalam muamalah tak diukur niat. Mohon maaf, niat itu berlaku dalam perkara ibadah. Salat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, ada ma'mum lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu lafaz niat, dilafazkan, tasdikkan di hati. Maka dalam ibadah perlu niat. Ketika usolli fardhu maghribi 4 rakaatin, 4 rakaat, maka maghribnya tidak sah. Kenapa? Niatnya tidak benar. Al umuru bimaqasidiha, perbuatan tergantung niat. Maghrib itu 3 rakaat, dibuat 4 rakaat, maka sholat maghribnya tidak sah. Kenapa? Niatnya tidak benar. Dalam muamalah tak diukur niat. Apa ukurannya? Akad. Kalau akadnya qad, tak boleh ada tambahan. Ketika ada tambahan, maka tambahan dalam hutang atau dalam qad itu jadi riba. Disepakati di awal, namanya riba qad. Riba dalam hutang piutang. Oke, Ustaz, tidak ada tambahan di awal. 1 juta hutang, 1 juta balikkan. Tapi bersepakat 3 bulan baru bayar, atau 2 bulan harus dilunasi. Cuma kalau tak lunas 2 bulan itu kena denda. Dendanya cuma 1% dari 1 juta. Berapa duitnya? 10.000. 10.000 cuma 1%. Maka ini juga riba, namanya riba jahiliyah. Makanya Pak Bu, hutang itu seberapa dikasih segitu harus balik. Seberapa diserahkan segitu harus terima. Karena akad hutang, akad yang tujuannya tolong menolong. Yang namanya tolong menolong tidak ada cerita untung. Maka denda-denda yang terjadi dalam hutang piutang, baik hutang itu akibat qad ataupun hutang akibat jual beli yang tak tunai, dibayar secara angsur, telat bayarnya dari jatuh tempo, ada denda, maka denda itu jadi riba, namanya riba jahiliyah. Tapi Ustadz, denda itu tak diambilnya, diserahkan ke rumah zakat, diserahkan ke fakir miskin, diserahkan ke anak yatim, dibuat untuk bantuan membangun masjid. Persoalannya bukan diserahkan kemana. Persoalannya ketika berhutang disyaratkan, terlambat ada denda, maka itu sudah mengantarkan ke riba. Ketika diambil denda itu disalurkan ke rumah zakat, itu pemanfaatan harta riba. Harus dibedakan Pak.
Intinya apa? Ketika udah disyaratkan diambil, itu udah kena. Tapi ada juga orang menyela begini, Ustaz, saya itu memang ada syarat begitu, kalau terlambat denda, tapi saya pastikan, saya upayakan tidak kena denda. Gimana? Boleh enggak? Tetap tak boleh. Kenapa? Karena ada syarat di awal, Pak. Kalian udah bersepakat, kamu udah bersepakat, kita udah bersepakat, kalau hutang sekian, tanggal sekian jatuh tempo, tak dibayar, kena denda. Walaupun bapak ibu tak kena denda, tapi sudah berakad melakukan transaksi riba, cuma belum terjadi, maka akadnya tetap tidak sah. Maka dari itu bapak ibu, akad harus terhindar dari prinsip maghrib. Maisir, spekulasi judi, gharar, ketidakjelasan. Yang ketiga ada namanya riba. Nah, maka ada berapa tadi? Akad harus saling rela, objeknya mesti halal dan baik, uang sebagai alat tukar, terhindar dari prinsip maghrib, maisir, gharar, riba. Ada 6. Ada waktu berapa menit? Silakan kalau bapak ibu ada mau sharing, silakan. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar iklan penjualan properti seperti rumah atau kamar apartemen itu. Di situ ditulis dia memberikan cicilan bunga 0%. Yang saya tanyakan, walaupun maksud cicilan bunga 0% itu apa? Apakah bunganya itu tidak ada sama sekali, dibayar tidak ada sama sekali, atau tetap ada tapi kecil? Yang kedua, ini pengalaman pribadi saya. Saat saya membeli tiket pesawat, harga tiket itu aslinya 925.000, tapi di akhir perjalanan itu saya bayarkan 935. Kita beralasan 965.000 dengan 10.000 jadinya 935. Saya tanya, uang 10.000 itu untuk apa? Alasan akhir perjalanan itu uang capek. Yang saya tanyakan, apakah uang capek yang mereka bilang itu termasuk riba? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, kredit rumah bunga 0%. Apa maksudnya? Itu perlu ditanya kepada yang buat iklan. Karena saya pun tidak tahu gitu, Pak. Apa maksudnya 0%? Tapi mungkin arti kata 0% memang tak ada bunga dari cicilan yang ditetapkan. Bisa jadi begitu dipahami. Tapi apakah maksud pastinya perlu ditanya kepada yang iklan? Saya belum pernah bertanya juga. Jadi saya tidak bisa jawab kalau untuk itu. Tapi yang jelas kalau 0% itu berarti bunganya tidak ada. Karena selama hari ini diisukan, diopinikan bunga itu kecil. Bunga kecil 1%, 2%. Nah, ini dibuat 0%, berarti tidak ada bunga. Bisa jadi pemahamannya begitu. Tapi apakah itu sebenarnya maksudnya? Dikembalikan, silahkan dikonfirmasi kepada buat iklan. Nah, itu saya tidak bisa karena saya belum pernah nanya dan tak pernah melakukan iklan begitu. Ini pertama. Yang kedua tentang beli tiket pesawat tadi, ada kelebihan. Harga tiket 900 lebih ya. Ada kelebihan 10.000. Katanya duit capek, untung administrasi segala macam, boleh enggak? Boleh aja. Itulah jual beli, itulah jasa. Makanya akad itu nanti kita bahas, Pak. Ada tujuannya muawadhah, tujuan bisnis. Jual beli, boleh enggak ngambil untung? Boleh. Berapa persen untung boleh diambil? Ada dua pendapat. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat tidak boleh lebih untung itu 30% dari modal. Anggaplah total modal 10.000, maka boleh dijual ambil untung 13.500 atau 13.300 maksimal. Kalau dijual 20.000 atau dijual 16.000, maka itu sudah riba. Itu menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Cuma kalau kita merujuk kepada hadis yang sahih, hadis yang masyhur, kasus Nabi pernah menyuruh sahabat beli seekor kambing yang harganya itu 1 dinar, itu dibeli harga 1 dinar kambing itu. Cuma di tengah perjalanan ada sahabat yang lain melihat utusan Nabi ini orang yang pandai dalam memilih daging. Singkat cerita, kambing yang dibeli ini dari utusan Nabi ini dibeli oleh sahabat tadi, harganya 2 dinar. Modalnya sedinar, Pak. Dia jual harganya jadi 2 dinar, untungnya 100% secara modal ya, ini ya, walaupun tenaganya belum dihitung itu.
Artinya uang yang dia keluarkan beli kambing tadi itu harga sedinar, dijual 2 dinar. Sampai ke Nabi mendiamkan. Maka kasus ini menjadi boleh. Kalau kita modal 100, jual 200 boleh enggak? Boleh. Cuma karena kita kena hukum pasar. Misal jual pulsa 5.000, orang paling tinggi pulsa 5.000, 7.000. Ada kadang 6.000. Kita jual pulsa 5.000, 10.000. Hukum pasarnya apa? Pulsanya tak laku. Tak ada yang mau beli. Orang 7.000 paling mahal. Ada kadang 6.000. Ada cuma ngambil untung 500. Misalkan 5.000 pulsa, 5.500 dia jual. Kita jual pulsa 5.000, 10.000. Maka pulsa kita yang kita jual tak laku. Itu hukum pasarnya. Namun intinya boleh tidak mengambil untung lebih? Pendapat yang kuat dari dua ini, maka boleh keuntungan diambil 100%. Itulah akad muawadah. Tujuannya bisnis boleh. Tapi beda akad tujuannya tolong menolong, tabarruk tadi seperti hutang. Itu tak boleh ada keuntungan. Tak boleh kita cerita untung. Termasuk kan tadi, itu kan jasa transportasi, akadnya jasa. Boleh tidak diambil 10 ribu administrasi, duit capek? Boleh aja. Kalau Mas beli tiket langsung ke bandara 900. Kalau Mas beli tiket ke saya 920. Boleh. 20 untuk apa? Untung saya. Boleh. Yang tidak boleh dipermainkan. Nah, ini skenario dimain-mainkan harga tuh. Nah, itu yang tak boleh. Pas orang lagi susah, ada skenario untuk ini mengacau harga, di situ yang tak boleh. Gitu ya. Baik, ada yang lain? Waktunya masih ada. Masih. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz kasih contoh, kalau seandainya kita melakukan penukaran uang, contohnya dengan uang 100.000, kita tukar dengan uang 5.000, dengan jumlahnya tadi Ustaz bilang 19 lembar, seharusnya kan 20, berarti terpenuhi. Jadi yang menjadi satu pertanyaan, kalau seandainya kita melakukan satu penukaran uang 100.000, tetap berlakunya 20 dikembalikan, apakah sah? Tapi sesudah itu kan berarti kan terpisah, gitu kan? Nanti ditambah 5.000 lagi sebagai uang jasa, apakah boleh begitu? Nah, secara hukum faktanya sebenarnya tidak boleh. Itu ada kelebihan. Makanya ada yang berpendapat begini, Pak. Ditanya, kalau uang 100 tukar 5.000, berarti kan berapa jasa nukarnya berapa? Setiap misalkan 100 5.000, jasanya 5.000, Pak. Nah, ini uang 100 saya tukar duit 5.000, ini uang 5.000 jasa kamu pergi menukar. Ini ada yang berpendapat boleh begitu, tapi ada yang mengatakan tetap tidak boleh, karena itu juga mengubah fungsi uang. Karena uang itu tetap harus syaratnya waznan bi waznin, timbangannya, ukuran atau beratnya harus sama. 100.000 20.000, 20 lembar uang 5.000. Cuma ada yang berpendapat tadi boleh tetap uang 100 dengan uang 5.000-nya 5.000 tetap 20 lembar, cuma dipisah. Ini 5.000 jasa kamu, upah kamu menukar, misalkan. Atau seperti Bapak Haji tadi bilang, tetap 20 lembar diterima, setelah itu dikasih ini upah kamu, jasa tenaga kamu menukarkan. Ada berpendapat membolehkan begitu, tapi sebaiknya dihindari yang model gitu, Pak, karena ada dua pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tetap tidak boleh, karena memang menukar uang tadi, ya, karena fisiknya memang dia tukar uang gitu. Nah, makanya yang seperti itu tukar tempat resmi. Misalkan di lembaga keuangan, di perbankan, di bank, 1 juta uang 5.000 harusnya ya berarti 200 lembar gitu ya, kita terima. Ya kayak gitu. Nggak ada potongan, nggak ada ini cas, kena cas.
Nah, sebaiknya hindari yang kayak gitu, walaupun terjadi ikhtilaf kayak tadi. Ya, ada pendapat membolehkan. Tukar di tempat resmi sehingga tidak ada jasa, tak ada potongan segala macamnya. Atau ditunggu di hari Jumat. Pas mau lebaran tuh tunggu hari Jumat. Dekati bendahara masjid. Itu biasa banyak kota impak itu duit baru. Tukar dengan pengurus bendahara. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini dalam sini suatu prinsip bisnis, gitu kan? Carilah keuntungan sebesar-besarnya, tekan biaya pengembalian sekecil-kecilnya. Terus melangkah ke jasa tadi. Kalau seandainya kita bermodal umpamanya 1 juta, kita akan cari untung sebesar-besarnya. Kalau bisa dapat 200%. Ya. Apakah dibolehkan itu? Ya. Ini dalam suatu unsur bisnis. Ya. Mungkin kita mengambil satu keuntungan modal 1 juta, kita dapat 2 juta. Tapi dengan 2 juta tadi kita bisa keseluruhan biaya yang kita keluarkan. Apakah boleh? Ya. Pertama harus kita pahami bisnis is profit. Bisnis itu untung. Bisnis is risk. Bisnis itu resiko. Nah, itu pertama. Yang kedua terkait prinsip yang Bapak sampaikan tadi, itu prinsip kapitalis. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ya. Makanya nanti ada syarat akad yang tak boleh, time value of money. Waktu itu diukur dengan uang, satuan waktu diukur dengan uang. Makanya inilah yang menjadi landasan, Pak. Kenapa orang hari ini menghutangi orang 1 juta, dikembalikan 3 bulan akan datang dengan kalkulasi rumus-rumus tertentu, maka dia harus kembalikan 1 juta plus sekian persen berupa bunga. Kenapa? Karena time value of money, modal kecil untung besar, karena dihitung waktunya. Kalau dalam Islam apa? Value of time. Value of time, nilai itu tergantung waktu. Keuntungan itu adalah proses. Prosesnya dipastikan benar dulu. Ya, untung itu milik Allah, Allah yang nentukan. Tapi yang jelas kita pastikan prosesnya benar, bisnisnya itu syar'i. Insya Allah untungnya. Apakah mesti untung? Belum tentu. Tengok akhirnya. Itu makanya dalam Islam mengenal konsep syirkah. Keuntungannya diperoleh lewat nisbah bagi hasil, persentase, Pak. Pak Haji punya uang 100 juta. Saya mau buat usaha tapi tak punya duit. Uang 100 juta Pak Haji saya pakai. Bagi keuntungannya gimana? Tak boleh Pak Haji bilang 100 juta. Saya harus terima tiap bulan 10%. Itu jadi riba. Tapi yang benarnya 100 juta plus profit, keuntungan. Keuntungannya tengok nanti. Makanya dibuat persentase. Pak Haji misalkan pemodal dapat 40. Saya yang mengelola uang 100 juta dapat 60%. Dari apa? Dari keuntungan. Setelah dikeluarkan operasional modal. Ternyata uang 100 juta setelah saya kelola setahun, dapatlah omsetnya 200 juta. Misal, keluarkan modal 100 juta, keluarkan operasional segala macam, tinggallah duit itu misalkan 70 juta. 70 juta untuk saya, 70 juta untung ini 60%. Bagian beliau 40% dari 70 juta. Tak boleh beliau bilang, saya minta 2 juta tiap bulan. Ini duit 100 juta, itu jadi bunga, riba. Kalau rugi, beliau nanggung. Jadi jangan cerita untung aja, di situ adilnya Islam, Pak. Kalau untung nikmati bersama, kalau rugi tanggung bersama. Beliau 100% kerugian, nanggung modal. Saya 100% karena tidak masuk modal, nanggung kerugian tenaga, waktu. Itu kalau untungnya 70 juta. Coba kalau untungnya sampai 1 miliar. Setahun dikelola misalkan, untung 1 miliar. Untuk beliau 40% berarti 400 juta. Untuk saya 600 juta.
Kalau ternyata setahun dikelola, keluarkan modal operasional segala macam, dapatlah cuma untung 1 juta. Untuk beliau 400.000, untuk saya 600.000. Itu kalau cerita untung. Makanya harus clear, Pak. Jangan untung aja di otak kita. Itulah kapitalis tuh. Kalau Islam enggak, untung tuh proses, lewati dulu. Ternyata uang 100 juta dikelola setahun, bisnis kuliner misalkan, ternyata tidak laku-laku, duit 100 juta yang jadi diserahkan jadi modal terpakai, tinggallah 60 juta lagi. Siapa yang nanggung 40? Beliau. Kalau itu benar-benar alami. Tapi saya buka warung, tak saya tunggu karena cilok tiap malam. Itu saya yang nanggung. Itu kelalaian, tidak amanah. Tapi ini saya udah buka, saya udah jual, saya udah jalankan, ternyata rugi. Hilang duit beliau 40 juta. Temakan modal tadi, maka 40 juta ditanggung oleh beliau. Saya rugi apa? Waktu setahun mengelola duit 100 juta. Fair, Pak. Kalau untung nikmati bersama, rugi. Ini yang sekarang orang tidak paham. Pengennya bisnis, tapi mesti untung. Padahal bisnis itu memang ada cerita untung, tapi ingat, bisnis juga resiko. Resikonya apa? Rugi. Ada kalanya tidak untung. Kalau dalam prinsip kapitalis tak boleh ada rugi tadi. Rugi itu ditutup dengan bunga. Tapi kalau dalam Islam dibagi kerugian itu, ditanggung bersama. Begitu, Pak. Jadi ini ya, kembali ke tadi, ada 6 syarat tadi sudah kita bahas. Harus saling rela, objek halal dan baik. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar tak boleh jadi barang. 4, 5, 6 harus terhindar dari prinsip maghrib, maisir, spekulasi judi, goror, dan yang keenamnya ada riba. Ada beberapa syarat, insyaallah kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Karena waktu isya udah masuk, ya tinggal 8 menit menjelang iqamat. Saya kira demikian. Pada Allah semua ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf khilaf kata penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca tasbih kafaratul majid dan ucapan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.